sesuai request di kolom komentar. Kali ini kita rakit PC menggunakan prosesor generasi ke-10 dari Intel. Walaupun requestnya sudah sebulan lebih dari Bang Mihoy. Untuk prosesornya kita pakai Core i5 10400F 6 core 12 thread dengan TDP 65 watt. Core i5 10400F bisa kalian dapatkan dengan harga 1,6 jutaan dengan kondisi baru yang versi box tentunya. Tapi di sini saya beli yang versi try karena memang harga try dan second itu mirip-mirip ya. Harganya di kisaran 1,4 jutaan. Untuk motherboardnya saya pakai ASRock H510 HVS. Untuk kekurangannya tidak ada slot NVMe. Karena saya cari-cari juga motherboard H510 second itu susah ya, terutama di tempat saya. Kebanyakan dijual bundling dengan prosesor Core i3 10100F. Untuk kelebihannya tentu sudah support prosesor generasi ke-10 dan 11. Untuk portnya standar ya, karena ini juga motherboard seri H. Ini port HDMI-nya ditaruh di atas. Padahal bisa ditaruh port USB seharusnya di bagian HDMI ini. Masih ada port di sub, 2 kali USB 2.1, 2 kali USB 3, ini ada lagi USB 2, GB LAN dan port audio. Untuk CPU cooler saya pakai cooler bawaan prosesor LGA 1700 atau bawaan prosesor generasi 12 dan 13. Untuk yang penasaran cara pasang fan LGA 1700 ke motherboard LGA 1200 maupun 115X sudah ada di video sebelumnya. Linknya ada di deskripsi atau di akhir video ini. Power supply kita pakai 600 watt dari player PSU andalan dengan kelebihan menggunakan flat cable. Jadi terlihat lebih rapi dan juga dilengkapi dengan 2x8 pin PCIe ditambah dengan 2x8 pin CPU. PSU ini sebelumnya sudah sering saya ulas juga, yang versi 500 wattnya ada di PC rakitan 3 juta. Linknya ada di deskripsi. Supaya tidak salah paham, saya jelaskan ulang, FP di sini bukan Antec tapi mereknya Player. Bukan juga first player. Saya pribadi sudah tes di rakitan yang versi 500 wattnya menggunakan VGA RX 588GB. PSU ini masih sanggup dan masih aman. Dengan kondisi bekas, PSU ini saya dapatkan dengan harga 325.000, namun tidak include dengan kabel power. Untuk harga barunya PSU ini di kisaran 465.000. Tapi saya juga tidak menyarankan kalian menggunakan PSU ini apalagi dengan kondisi baru. Kalian bisa pilih KF550 atau KF650 dari PC cooler yang sudah flat cable serta garansi dan sertifikasinya jelas. Untuk GPU sesuai request juga dari Bang Milhoy, di sini saya pakai GTX 1070 8GB. GTX 1070 ini rilis di akhir tahun 2016 menggunakan arsitektur Pascal dengan codename GP104, dibekali dengan 1920 core dan 256 bit bandwidth memory. Untuk relatif performance-nya mirip dengan GTX 1660 Ti. Tapi relatif performance di sini bukan cuma di game ya, tapi di software lainnya juga. Untuk kemampuan gamingnya memang masih mirip-mirip ya dengan GTX 1660 Super ataupun Ti, ya tergantung gamenya juga tentunya. Untuk kekurangannya, selain VGA ini tergolong tua, tentunya TDP-nya lumayan tinggi. Tapi bisa jadi solusi GTX 1660 Ti atau yang Super kalau kalian bisa dapat di harga yang murah. GTX 1070 ini saya dapatkan dengan harga 1.450.000. Namun sayangnya LED ARGB-nya sudah mati. Ya, tapi masih masuk akal ya untuk performanya dengan harga 1,4 jutaan karena masih banyak juga yang jual GTX 1060 dengan harga yang mirip-mirip di kisaran 1,3 jutaan. Tapi untuk performanya jauh jika kita bandingkan dengan GTX 1070 ini. Untuk RAM kita tetap pakai dari Cube Gaming. Ini Cube Gaming Saber 16GB kit 3200 MHz. RAM murah dengan speed 3200 dan sudah dibekali dengan XMP. RAM ini bisa kalian dapatkan dengan harga 530.000.
Komponen yang terakhir yaitu casing. Pemilihan casing di sini sangat berpengaruh ke tampilan PC kalian. Untuk case-nya saya pakai dari Venom RX tipe Baldur Omega. Sebetulnya ini mungkin pembaharuan dari seri Venom RX Ura karena bentuknya masih sama ya. Yang membedakan hanya di bagian grill depannya. Untuk spesifikasinya, casing ini muat sampai dengan ukuran motherboard MATX. Tentunya sudah support motherboard dengan ukuran MATX yang full size yang menggunakan 4 slot RAM. Kelebihannya di harga 450 ribuan sudah include dengan 2 kali fan ARGB di bagian depannya yang bisa kita setting warnanya menggunakan tombol restart. Untuk slot penyimpanan tersedia 2 kali slot HDD 3,5 inch atau bisa juga dipasang SSD 2,5 inch. Dan yang terakhir, port I/O terdapat di bagian atas casing. Oke, langsung aja kita rakit. Untuk langkah yang pertama, kalian pasang dulu back panelnya. Jangan sampai motherboardnya sudah terpasang tapi backplate-nya ketinggalan. Jadi estimasi budget yang diperlukan untuk rakitan kali ini bisa kalian lihat di tabel sebagai berikut. Tentunya akan ada perbedaan harga karena komponen yang kita pakai mix baru dan second. Untuk komponen second harganya bisa berubah sewaktu-waktu. Tentunya tergantung juga dengan kondisi barang, stok, dan yang terakhir tergantung daerah juga. Siapa tahu barangkali ada yang berminat dengan rakitan ini, saya jual juga untuk modal konten selanjutnya. Atau di antara kalian ada yang mau rakit PC dengan menggunakan part full baru juga bisa. Silahkan kalian DM Instagram, linknya ada di deskripsi atau di profil channel ini. Mungkin di antara kalian ada yang belum pernah atau belum tahu cara pasang kabel power PCIe dan ada rencana upgrade VGA. Yang pertama harus kalian lihat dulu posisi knob penguncinya. Karena saya sering dapat kasus VGA rusak karena salah pasang kabel. Yang seharusnya ground ini ditaruh di sebelah kiri malah ditaruh di sebelah kanan. Jadi jangan sampai niatnya upgrade VGA terus kalian salah pasang kabel, kan jadinya malah rugi.
Di Cinebench R20 Core i5 10400F ini mendapatkan skor di angka 3000-an dengan suhu maksimum di angka 73 derajat menggunakan CPU cooler LGA 1700 ini. Harusnya di penggunaan game temperaturnya bisa lebih rendah menggunakan CPU cooler modifikasi dari LGA 1700. Langsung aja kita tes di game yang pertama. Di game Fortnite dengan preset yang bisa kalian lihat, ini settingannya epic 1080p. FPS-nya masih lumayan tinggi dan kita lihat juga di sini CPU temperaturnya masih tergolong dingin. Game selanjutnya Forza Horizon 5, game yang cukup berat dan membutuhkan kapasitas VRAM yang besar juga. Di settingan full high, nah ini high tapi kalau biasanya kan settingan high itu masih ada normalnya ya. Ini kita buat full high, FPS yang didapatkan cukup mantap. GTX 1070 ini masih di atas 50-an FPS dan tanpa record FPS nya bisa stabil di angka 60. GTA 5 dengan settingan mentok kanan, FPS nya bisa kalian lihat nggak nyampe 100. Tapi kalau kalian mau dapat 100 FPS ya sangat bisa, tinggal kalian rubah settingan tekstur quality-nya ke preset high tanpa merubah settingan lainnya. MotoGP 22, game yang menurut saya sama-sama berat jika dibandingkan dengan Forza Horizon 5. Dengan settingan ultra high, FPS-nya masih ratusan. Tapi bisa kalian lihat, GPU ini narik daya sampai 160 watt di game ini. Valorant, game yang hampir ketinggalan benchmarknya. Di settingan high, FPS yang didapatkan cuma 200-an. Tapi di game Valorant ini tanpa record, FPS-nya bisa tembus di 300-an tanpa drop. Mungkin karena base clock i5 10400F yang cuma 2,9 GHz. Jadi selisih FPS Valorant tanpa record bisa 50-an FPS. Down you go. One enemy remaining. Spike. Enemy spotted B.
My ult ready. Like butter, baby. Reloading. Game yang terakhir, Spider-Man Miles Morales dengan preset high 1080p, FPS rata-rata yang didapatkan di angka 68 fps. Jadi gimana menurut kalian? Mending rakit Core i5 10400F atau i3 Gen 12? Karena secara harga dan performa ya keduanya mirip-mirip. Silahkan kalian isi kolom komentar. Thank you buat kalian yang sudah simak video ini. Semoga ada sedikit informasi yang bermanfaat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan selalu memberikan masukan-masukan yang positif agar kedepannya channel ini berkembang lebih baik dan bermanfaat.